Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, selamat sore. Jumpa lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak senior. Banyak nih kakak senior di sini. Mbak Ella, udah step ya? Ya, standby. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tumplek Zoominar, acara rutin setiap hari Senin. Alhamdulillah, ini udah ke berapa? Ya. Bang Gi denger ya? Bang Gi juga denger ya? Mbak Norma juga ya? Mbak Norma juga masuk. Hari ini luar biasa nih ya Mas Bis. Iya. Di antara kita orang-orang hebat semua nih. Kita tersanjung deh. Saya sekalian ini ada satu file yang download nih Mbak Ella. Please dibantu ya. Sapa-sapa. Ini ada ada PR nih download file. Sebentar ya. Oke. Jadi hari ini pembicaranya hebat-hebat nih. Hebat-hebat. Tadinya saya membacakan masing-masing CV-nya, tapi kayaknya nggak perlu karena dua-duanya orang terkenal. Udah terkenal ya. Kalau dibacakan ya aneh gitu kayaknya ya. Iya, ada Bang Aksanul Kosasi. Ya, ada Bang Aksanul Kosasi. Itu kita sih biasanya panggilnya Bang Akyu. Ngetopnya Bang Akyu. Selamat sore Bang Akyu. Ya. Halo. Bentar. Ini kayaknya ini ya, Mas. Bentar. Ini lagi download nih, download file video. Wah, bentar ya. Udah bisa di unmute kali Mas Akyu kalau mau sapa. Tadi ininya sudah saya bisa di unmute sendiri ya. Silakan. Ya. Dari Mas Bis bisa nggak unmute sekalian? Untuk Mas. Bisa. Silakan. Untuk Bang Akyu, sudah ada Mas Gusti Randa. Halo Mas Gusti. Ya. Oke semua. Ya, halo Bang Akyu. Ya, mungkin saya informasikan dulu ya Bang Akyu ke semuanya. Ini ada Bang Aksanul Kosasi, senior saya loh di FEB. Wah. Bang Akyu FEB angkatan 85 ya Bang ya? Ya, senior banget ya. Senior banget. Halo, senior Bang. Mungkin ada yang belum udah ngetop sih pastinya ya, udah tahu semua. Cuma saya bacain aja sedikit ya tentang Bang Akyu nih. Bang Akyu itu adalah pimpinan dari pemeriksaan keuangan negara 3 ya Bang ya? Ya. Di BPK. Iya. Nah ini alumni FEB 85 tadi sudah saya informasikan. Hari ini kita terima kasih banget. Bang Akyu sudah mau hadir di acara rutinnya Tumplek nih. Ya. Kemudian tadi saya lihat sudah ada Bang Gusti Randa. Halo Bang Gusti, apa kabar? Bang Gusti, halo. Belum di unmute. Ya, bisa unmute sendiri. Ini sudah. Belum furnis ya? Mau sih nanti dibikin furnis. Mas Gusti itu yang mana ya? Namanya. Ya. Ada tadi tulisannya iPhone. Tulisannya iPhone. Oke, sudah. Halo Mas iPhone. Ya. Ya. Mas Gusti ini juga alumni Fakultas Hukum angkatan 84 ya Mas Gusti ya? Iya. Ya, selamat datang Mas Gusti. Terus kemudian sambil menyapa dulu ya sebelum kita mulai ada Mbak Norma. Halo Mbak Norma. Lagi di jalan sepertinya ya. Halo, iya. Pas sudah sampai tujuan saya duduk di meja. Oh iya. Hati-hati di jalan. Kalau Mbak Norma kebalik Mbak Ella, harusnya Mbak Norma yang nyapa. Beliau juga salah satu host loh. Salah ya, soalnya host ya. Saya lihat ada di situ sebagai host, harusnya yang menyapa. Nggak apa-apa deh saya sapa, karena masih di jalan. Iya. Ini masih banyak kita nih, di sini ada Widi. Ya. Nah, Mbak Ella, nanti kita sebelum masuk ke sesi pertama, keynote speaker, Mas Aksanul Kosasi, kita putar video dulu. Tapi videonya lagi di-download ya. Nah, kita tunggu sebentar. Sapa-sapa aja dulu nih. Mungkin teman-teman masih banyak yang saya admit dulu nih. Baru masuk. Monggo. Bang Ji, Om Ji sudah kelihatan belum? Kelihatan.
Dan Bang. Sudah hadir ya. Di kampus mungkin sebelum video diputar mungkin Bang Ji bisa kasih prolog kali. Ngapain sih di kampus hari ini? Hari ini, ya saya kasih info tambahan aja. Hari ini kebetulan kan memang ada penerimaan mahasiswa baru ya. Dari Cilandak. Jadi tapi sifatnya virtual, gitu kan. Dan bersamaan dengan itu juga yang dihadiri oleh Pak Rektor dan para dekan, kebetulan dengan mengucap alhamdulillah, kantor KAUP, Movable Office KAUP itu sudah beroperasi saat ini, per hari ini. Jadi selamat. Mengucap alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah kita ke depan untuk lebih berkembang. Sedikit banyaknya Bang Aksanul Kossasi mohon izin, Bang Gusti Randa memberikan berita kabar baik nih. Kita sudah punya wadah dan mohon kontribusi ide-ide atau arahan supaya kita bisa lebih berkembang, maju bersama. Mungkin itu Om Bis. Bang Ji, punten Bang Ji, bisa nanya nggak konfirmasi ulang nih. Jadi ini kantornya KAUP, kantor bersama atau kantornya Bang Ji? Bisa dijelaskan? Ya, jelas kantor bersama lah ya kan. Ya benar loh, jadi nanti teman-teman alumni kalau datang jangan diusir. Oh enggak dong, enggak ada yang diusir. Ntar dikasih duplikat semua. Bentar ya, ini masih download, silakan teruskan aja, mungkin ada gambaran hari ini acara. Jadi hari ini spesial, tidak saja hanya karena ada Bang Aksanul Kossasi, ada Bang Gusti ya, Bang Gusti Randa, tapi juga hari ini ternyata peresmian ya. Tadi mohon maaf, tadi saya nggak sempat ke sana karena punya tugas negara. Tugas negara lebih penting karena mengantar ayah mertua saya ke dokter gigi. Ini orang tua terakhir karena orang tua kedua saya udah, bapak ibu udah nggak ada. Ini mertua juga tinggal satu, jadi katanya surga terletak di orang tua ya. Mohon maaf tadi saya nggak bisa datang. Siap Om Bis. Ya berjalan lancar sih, berjalan lancar dan ada beberapa yang kita jalanin dan kita sudah sedikit menjelaskan. Kebetulan ada Pak Rektor, tadi ada para dekan yang menyambut baik. Kita akan menggunakan fasilitas ini untuk bersama ya. Nanti ada functionnya juga, function roomnya itu buat diskusi-diskusi hebat deh yang akan keluar ide-ide dari rekan-rekan alumni nantinya. Gitu. Mantap ya. Ini kalau menunggu download mungkin mau di share screen langsung dari tempatnya Pak Asep, boleh aja. Om Ji, itu ada function buat nyanyi nggak Om Ji? Gimana? Ada function buat nyanyi-nyanyi nggak Om Ji? Oh ada dong, pasti buat Om Mirsa. Kita outdoor buka untuk kita nyanyi-nyanyi bareng. Jadi bisa di-share dari di-share kali dari Kang Asep. Atau Mas Bis, menurut saya supaya waktunya juga kita efektif, kita mulai saja dulu ya. Mungkin dengan pembicara kita nih, kemudian nanti videonya bisa di tengah-tengah itu atau nanti di akhir. Oke, saya setuju. Ya. Jadi waktu dan tempat mungkin karena Bang Aksanul Kossasi juga sudah ada ya. Tadi beliau sempat, saya dapat notifikasi tadinya 15.15 tapi ternyata Bang Aksanul sudah ada. Mungkin dimulai aja ya dari sekarang. Jadi kita dengarkan, kita sesuai karena kita udah nggak sabar nih semuanya nunggu nih. Oke. Sesuai dengan temanya kan, tetap semangat gitu ya dan produktif ya. Silakan Bang Aksanul. Mohon maaf teman-teman yang lain, nanti saya mute lagi ya. Silakan Bang Aksanul. Oke, sebelum masuk ke topik tuh Bang Iji, itu di mana kantor KAUP-nya? Ada di depan Fakultas Teknik, Bang. Oh, kontainer, bentuk kontainer. Kontainer, bentuknya movable office. Oh, kontainer ya. Oh, keren tuh. Ya, Bang. Tadi videonya mau di-share tadi. Sebelumnya biar bisa jelas gitu. Nanti mungkin setelah presentasinya nanti kita setelah presentasi Bang Aksanul kita sama-sama ya. Kalau ada karaoke-nya Irsa jangan suruh ke sana. Itu nyanyi dia Bang, ntar Bang. Nggak kelar ya Bang, nanti Bang Irsa nyanyi. Ya. Baik teman-teman ya. Kita mulai ya, nanti videonya mungkin pas break penggantian pembicara. Betul.
Kita tunggu juga, saya juga pengen tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam silaturahim, salam sejahtera, dan terutama untuk teman-teman yang ada di webinar ini. Terima kasih sudah mengundang saya untuk ya minimal sharing lah ya terhadap apa yang ada di COVID-19 ini. Sebenarnya ini udah minggu lalu mestinya, tapi mendadak kementerian dan lembaga minta di reschedule terhadap pas waktunya dengan yang saya janjikan dengan Mas Bambang ini, sehingga saya minta tunda ke minggu ini. Alhamdulillah minggu ini ada waktu yang pas, walaupun sekarang PSBB, karena tadi berbarengan dengan ini sebenarnya berkah juga buat teman-teman karena hari ini itu entry meeting di Badan Pemeriksa Keuangan. Mulai hari ini seluruh tim pemeriksa saya masuk ke seluruh lembaga baik di pusat, daerah, dan BUMN untuk menjawab pertanyaan masyarakat terhadap COVID-19 ini. Ini data-data yang saya kasih, saya global aja. Saya ingin share terhadap apa yang data yang ada, up to date datanya, dari BPS juga, dari pemerintah juga, dari Kementerian Keuangan juga, dan juga sudah disesuaikan datanya dengan ada yang dengan di Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga data ini insya Allah tidak abal-abal. Ini data yang betul-betul valid. Teman-teman semua, khusus kepada apa yang kita alami saat ini, memang tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi ini. Ya. Semua kaget dan tentunya kondisi seperti ini mengakibatkan terutama teman-teman yang saat ini harus kreatif melakukan diversifikasi produk, entah begitu dahsyatnya kondisi ini sehingga banyak teman-teman yang akhirnya kreatif menciptakan sebuah produk usaha, dan saya sepakat untuk kita membeli produk teman. Tadi itu saya salah satu yang tertarik. Jadi kemarin pun saya sudah realisasikan dengan teman siapa ke sini kemarin bawa kopi, dan mungkin salah satu anggota di sini di angkatan di bawah kita, kalau nggak salah 91 atau 92. Ya lumayan, nanti Badan Pemeriksa Keuangan juga akan repeat order lah untuk hal-hal begini kan. Dibeli oleh negara namanya. Nah ini termasuk juga semua negara hampir menghadapi. Saya nggak terlalu lama di sini, kita harus bicara dengan apa yang ada di Indonesia. Ini teman-teman semua, ini posisi kemarin, tanggal 13 September 2020 sangat up to date. Jadi terkonfirmasi kita sudah 218.000 ya. Yang aktif, yang dirawat juga udah 54.000. Nah, untuk kasus yang meninggal ini masih terus terang ada perdebatan ya, antara real dengan data yang ada di daerah dengan real yang ada diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Ini masih berdebat. Tapi untuk yang kasus aktif, baik itu mandiri, di isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, ini confirm di sejumlah rumah sakit 54.649. Walaupun yang sembuh lebih besar dari kasus yang meninggal, tapi saya sendiri sudah kehilangan 6 teman gara-gara COVID. Saya nggak perlu sebut, memang ada yang beberapa dari teman kampus kita. Kondisi seperti ini memang kondisi yang tidak boleh kita anggap remeh, teman-teman semua. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini yang penting, teman-teman. Pemerintah itu seluruhnya fokus ke vaksin. Jadi kadang-kadang di medsos itu seringkali kita berperang antara masih tersisa sekarang 01, 02 gitu ya. Ada yang kadrun, ada yang macam-macam. Tapi ini sebenarnya ya, ada beberapa hal yang sudah dijalankan. Sejumlah upaya negara ini dalam mencari vaksin COVID-19, karena inilah kunci satu-satunya untuk kita segera keluar dari permasalahan ini. Dan seluruhnya hampir dari luar. Hanya nomor 10 yang kita punya.
itu vaksin merah putih made in nanti Bio Farma dan dikoordinir oleh Kemendikbud. Nah ini sudah nanti diuji cobakan, tapi mudah-mudahan ini cepat, kata pemerintah, katanya mudah-mudahan 2021 akhir atau mungkin 2022 itu sudah ada. Memang cukup lama, berarti kita harus nunggu cukup lama. Teman-teman semua, sering kita bagaimana dengan vaksin ini kita dengar di luaran ya. Kimia Farma juga terlibat, Bio Farma pun juga terlibat, tapi itu juga banyak kerjasama dengan negara-negara asing. Tapi yang murni dilakukan oleh sejumlah universitas unggulan di kita, bersama-sama dengan Kemendikbud dan perusahaan vaksin kita, itu adalah vaksin merah putih. Sebenarnya kita nggak ragu sama Bio Farma. Saya periksa betul-betul Bio Farma detail di tahun 2018, kita benar-benar bangga memiliki BUMN seperti Bio Farma itu. Dia adalah perusahaan vaksin terbesar di Asia Tenggara, monyetnya ribuan gitu, untuk melakukan uji coba, dan sampai hari ini ya BUMN yang masih survive betul-betul dipercaya oleh WHO ya hanya Bio Farma kita punya. Teman-teman semua, ini bagaimana bisnis di tahun 2020 pada saat COVID, yang paling jelek itu bisnis apa saja kondisi ini. Kalau kita lihat, yang paling rendah minusnya itu adalah bisnis transportasi. Coba lihat, minus 30%. Bayangkan, bisnis transportasi minus 30%, akomodasi dan makan minum termasuk juga perhotelan, itu minusnya sampai 22%. Di pojok kanan bawah saya nggak bisa pakai pointers, sehingga pojok kanan bawah kelihatan bahwa bisnis ini data 1 September. Jadi sangat valid, teman-teman. Nah, perusahaan yang masih positif ya, untuk presentasinya year on year ini adalah di Infocop ya, jelas. Di komunikasi walaupun kita di rumah masih tetap melakukan komunikasi dengan teman. Nah, termasuk juga kebutuhan air, jasa kesehatan itu masih positif. Nah, yang paling berat itu memang di transportasi, akomodasi, dan jasa-jasa lainnya. Jadi, kalau teman-teman juga di dalam bisnisnya banyak di kuliner, itu adanya bercampur dia. Karena ini lebih kepada konsumsi. Kalau konsumsi masih positif posisinya. Itu yang laju pertumbuhannya pun minus 5%, posisi terakhir. Ini data yang tadi saja didiskusikan dengan Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian tadi pagi, jam 9 pagi kita lakukan entry meeting, dan Menko Perekonomian yang sekaligus Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mempresentasikan ini dan menjadi diskusi kita tadi pagi. Dan baru selesai tadi jam hampir makan siang jam 12. Sebarannya di seluruh provinsi pun sama. Ini yang hitam itu adalah produk domestik bruto atas dasar harga berlaku. Jadi ada ADHB, ada atas dasar harga berlaku, atas dasar harga konstan. Hampir di semua daerah juga seperti itu. Sebaran pertumbuhan ekonomi di semua daerah itu turun. Rata-rata minus sekitar 6%, ada 4%, ada 3%. Seluruh provinsi berarti ada permasalahan dengan COVID ini, benar-benar meruntuhkan daya beli kita dan meruntuhkan perekonomian nasional. Bagaimana dengan PHK? Ini pun data yang sangat up to date, teman-teman, sampai dengan 31 Juli, karena September belum laporan kepada kita, biasanya posisinya September belum habis, tapi 31 Juli ini laporannya yang up to date, sudah 2,5 juta orang terdampak PHK. Ditambah lagi 1,4 itu datanya saja yang belum lengkap, tapi sebenarnya mereka sudah ter-PHK. Artinya hampir 3,5 juta orang, sahabat dan teman-teman kita, dan mayoritas itu adalah laki-laki yang ter-PHK. Betul-betul menyentuh hal yang paling dasar dalam kondisi perekonomian kita. 3,5 juta orang ter-PHK, formal
dan informal yang sudah di-cleansing oleh Kemenaker. Ini dari Kemenaker datanya ada 2.146.667 orang. Yang perempuan itu 609.228, laki-lakinya 1,5 juta. Paling banyak ada di 3 provinsi. DKI tersebar hampir rata, DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawa Timur ada kira-kira 100-200 ribu orang. Tapi paling besar, 3 besar ini ada di 3 provinsi. Termasuk juga kemiskinan yang tadinya 9,41 akhirnya meningkat menjadi 9,78. Mungkin bulan September, Oktober ini bisa tembus kembali 2 digit. Pemerintah dengan susah payah menurunkan di bawah 10% dan sudah mencapai 9,4, saat ini mungkin bisa kembali ke posisi 1 digit 10%. Jadi data ini teman-teman menunjukkan bahwa PHK dan kemiskinan betul-betul sudah melanda Indonesia dan 3,5 juta orang bukan angka sedikit. Saya yakin kalau September, Oktober kita data ulang mungkin sudah bisa mencapai 4 bahkan 4,5 juta orang. Nah, akhirnya yang muncul adalah paling besar adalah online melonjak 320%. Ya. Penjualan online pun di 2020 kemarin per 1 Agustus, dari Januari sampai dengan 1 Juli meningkatnya hampir 480%. Jadi tidak ada pilihan teman-teman, memang harus selain kita beli produk teman, kita jual online produk teman, kita pasarkan produk teman sesuai dengan jaringan kita dan kemampuan kita, sehingga silaturahim kita dan saling membantu kita di antara sesama komunitas, terutama kaum teman-teman di Pancasila, bisa saling bantu dan saling support untuk menghadapi pandemi COVID ini. Coba lihat cara pemerintah menangani COVID ini. Kita ingat bahwa kasus pertama itu adalah terjadi di tanggal 2 Maret. 2 pasien kasus positif, kemudian karena kelengahan kita 2 pasien ini kemudian jualan jamu, kemudian sama Kemenkes dijadikan duta COVID, ini yang waktu itu banyak dibully di medsos. Pergerakan pemerintah terus dan dibuatlah gugus tugas. Badan Pemeriksa Keuangan mengkaji gugus tugas yang kemudian menjadi satgas. Ya. Dari gugus tugas kemudian menjadi satgas. Di dalam undang-undang kewenangannya itu berbeda. Kalau gugus tugas dulu Pak Doni Monardo begitu seluruh dipasrahkan kepada dia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian sekarang lebih diarahkan kepada kepentingan ekonomi, dipegang oleh, kalau Pak Doni Monardo itu kan disaster, memang ahli bencana, bagaimana disaster recovery, penanganan bencana, kemudian berubah sekarang kepada Pak Erlangga yang lebih kepada penyehatan ekonomi. Sehingga hal-hal seperti ini belum merubah aturan-aturan di bawahnya, karena begitu Kepres keluar, ini biar sepintas saja saya sampaikan kepada teman-teman, biar kita ada punya kesamaan berpikir tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak ada Kepres harus diikuti oleh Kepmen dan dibentuk kemudian Kepmen membentuk pusat krisis yang saat ini hampir semua orang jualan masker, jualan APD itu juga terlambat diatur oleh negeri ini. Dan sekarang sudah mulai diatur bagaimana harga masker, bagaimana harga APD agar tidak memberatkan masyarakat. Nah, pembentukan penanganan COVID-19 kemudian menjadi PEN. Jadi ada, ini saya sharing kepada teman-teman, ada untuk tanggap darurat. Jadi setelah tanggap darurat dikasih bansos. Bansos pun nggak mempan, muncul PEN, pemulihan ekonomi nasional yang ada uang sekitar 200 sekian triliun untuk pemulihan PEN. Nanti saya sebutkan angkanya pelan-pelan. Jadi kita sudah melakukan mitigasi, kemudian ada tanggap darurat, ada bansos, ada PEN. Ini cara pemerintah menangani itu. Dengan seringnya perubahan-perubahan ini mengakibatkan di bawah belum siap. Kenapa Presiden kemarin menyampaikan kekecewaan kepada menteri-menteri yang bisa dikatakan di medsos sering dikatakan marah. Sebenarnya itu cermin dari kekecewaan karena tidak terjadinya
daya serap yang begitu cepat, banyak program yang terlambat, ya dikarenakan dengan peraturan di atas berubah, di bawah juga harus melakukan perubahan. Ini angkanya teman-teman semua, ini angka. Jadi nanti silakan data ini bisa di-copy oleh teman-teman, bisa minta ke staf mereka nanti. Ini angka. Kesehatan 80 triliun, perlindungan sosial, ini bansos ya, ada 203 triliun, seluruhnya angkanya itu ada 695,2 triliun rupiah. Ini seharusnya sampai dengan 2020 dana ini nyampe di masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa membelanjakan uangnya untuk perputaran ekonomi. UMKM pun, kalau kita terdaftar sebagai UMKM, ini UMKM pun tidak harus PT atau tidak harus badan hukum, tapi adalah bisa milik sendiri. Mestinya juga mendapatkan subsidi apabila dapat pinjaman, bisa dapat subsidi bunga. Mungkin teman-teman belum merasakan, oh, gimana caranya ini mendapatkan subsidi ini. Ya, nanti ada diskusi dengan kita untuk fokus kepada bisnis recovery dari teman-teman kalau mulai terdampak terhadap UMKM, terutama restrukturisasi terhadap bank loan yang sudah dinikmati oleh pengusaha-pengusaha kecil selama ini kan terdampak sekali. Nah, pembiayaan korporasi pun juga demikian. Jadi ada 53 triliun, ini ada insentif pajak, berbagai macam insentifnya diberikan. Jadi inilah angka 695,2 triliun yang mestinya segera nyampe ke masyarakat. Ini data-data ini teman-teman bisa absorb, termasuk juga dengan kondisi ini, makanya ada perubahan tren konsumen ke online ya. Jadi mungkin teman-teman sudah biasa hal ini. Berikutnya adalah termasuk kondisi daya beli yang mulai terpengaruh. Ya. Artinya kalau toh kita harus membeli, saya setuju teman-teman, Mas Bis, Mas Bambang, bisa gimana caranya ini bisa kalau perlu beli produk teman sajalah, sehingga kita akan lebih bermanfaat untuk kepentingan kita semua. Saya persingkat, saya sampaikan, perilaku konsumen pun sudah saat pandemi, jadi banyak yang nggak fokus lagi pada nilai barang. Ya, yang penting manfaat barang saja yang di-support. Ini adalah saya terima dari diskusi kemarin di antar kementerian, di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan hal ini. Jadi barang komplementer pun tidak akan dicari. Ini yang paling itu lebih kepada barang primer dan makanan. Ya, akhirnya tidak hanya milenial yang jualan online, saya pun terpaksa harus belajar bagaimana memesan online. Banyak orang tua yang akhirnya harus belajar dan sebagainya. Termasuk juga rupanya belanja online, saya lihat di berita paling banyak itu orang beli sepeda. Sepedanya sampai bingung juga saya, kok paling besar ya orang beli sepeda nih di masa Covid ini. Walaupun saya percaya bahwa ada juga beli yang Indomie goreng gitu ya. Ada ini, tapi lucu paling banyak adalah beli sepeda. Nah, akhirnya karena turun seperti ini, pemerintah mengambil keputusan hampir semua bansos diberikan tunai. Ini mestinya yang bisa menggerak ekonomi di bawah. Jaring pengaman sosial bansos 600.000 per bulan sampai dengan Desember dikasih lewat BPNT ya, lewat Kemensos ya, lewat PKH, program Keluarga Harapan. Itu 600.000 per orang. Ya, ibu-ibu di pedesaan sangat. Saya pernah melihat di Kediri, saya kumpulkan ibu-ibu penerima bansos ini memang besar sekali. Dan ini adalah program sukses pemerintah, program Keluarga Harapan yang diharapkan oleh ibu-ibu. Dan ini hanya diberikan kepada ibu-ibu. Dan BLT dana desa. Jadi dana desa yang tadinya 1 miliar diberikan kepada desa untuk membangun desa, sekarang bisa digunakan cash untuk membelanja. Ini untuk menggerakkan perekonomian desa. Pemerintah memberikan aturan seperti itu. Yang tadinya bantuan langsung dana desa itu tidak boleh diambil tunai, hanya untuk proyek-proyek pedesaan, untuk masa pandemi ini dirubah menjadi bantuan langsung BLT dana desa. Kemarin ribut tentang subsidi upah, bahwa teman-teman yang gajinya di bawah 5 juta masih dikasih lagi oleh pemerintah senilai 600.000 per bulan.
Itu semua semata-mata adalah untuk meningkatkan daya beli. Semua dikasih tunai sama negeri ini agar rakyatnya mampu membeli. Pulsa dikasih, murid dan guru dikasih pulsa. Bahkan kartu prakerja yang menimbulkan polemik, KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi agar segera direvisi ulang, maka kartu prakerja akhirnya direvisi ulang. Tapi revisinya pun masih mendapatkan beberapa kelemahan. Nanti pemeriksaan kita yang akan menjawab itu semua. Ini angka-angka pencairan, teman-teman. Ini penting buat teman-teman ketahui juga agar kita tidak terinfokan oleh data-data hoax gitu ya. Ini ada realisasi triliunan rupiah sampai dengan tanggal 2 September 2020. Jadi sangat up to date ini, teman-teman. Bahkan jamnya pun disebut pukul 9 pagi. Artinya memang inilah data yang pencairan sekian persen, kesehatan sekian persen sesuai dengan DIPA. Ini kepentingan untuk pemeriksaan saya nanti, makanya saya share kepada teman-teman. Ini data yang nantinya akan menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau ininya boleh saya kasih tahu, tapi hasil pemeriksaannya nanti setelah saya sampaikan ke pemerintah dan DPR itu baru bisa diberikan kepada publik. Tapi kalau cuma angka seperti ini masih bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Termasuk respon dalam penanganan COVID yang seperti saya sampaikan tadi per Juni, ya kan? Makanya pertanyaannya adalah teman-teman, Bang Aki, bagaimana dengan BPK saat ini? Kita lakukan pemeriksaan tadi per hari ini kita entry meeting untuk pemeriksaan. Saya sebagai koordinator pemeriksaan untuk memeriksa 695,2 triliun. Saya sebagai koordinator, teman-teman ada wakil koordinator, dan ini nanti menjadi pekerjaan berat Badan Pemeriksa Keuangan dari pulau pusat sampai daerah dan menghasilkan, tadi saya sampaikan kepada Menko sebagai ketua komite itu 228 laporan. Dalam 3 bulan nanti sampai dengan Desember, saya akan menerbitkan 228 laporan hasil pemeriksaan. Kita akan kerjakan sampai dengan Desember 2020. Roadmap-nya juga sudah saya sampaikan, ini roadmap pemeriksaan. Pelaksanaan kick-off-nya hari ini tadi sudah. Perencanaannya kemarin kick-off meeting dengan Presiden sudah. Jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman sebagai data pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam bisnis. Semuanya digunakan untuk menjawab, karena per hari ini, sejak 3-4 bulan yang lalu begitu bansos digulirkan oleh pemerintah, pertanyaan kepada BPK itu begitu dahsyat. Inilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat nanti. Berapa, bagaimana alokasi anggarannya, berapa anggaran direalisasikan, apakah sudah dipertanggungjawabkan, ujungnya adalah apakah manajemen penanganan krisis, penanganan bencana pandemi yang dilakukan oleh pemerintah memadai atau tidak, itu Badan Pemeriksa Keuangan yang akan jawab. Jadi 7 pertanyaan ini akan kami jawab lewat pemeriksaan, dan ini menjadi tugas saya dengan tim untuk meyakinkan itu. Sehingga kita sampaikan kepada pemerintah bahwa memang secara umum penanganan menghadapi ini masih belum tereksekusi baik ya. Masih banyak yang cari panggung, masih banyak yang terlalu yang Menteri Kesehatan bikin kalung lah, yang komentar para menteri tidak terfokus kepada tim gitu. Kejadian kemarin hari Rabu, Gubernur Pak Anies Baswedan mengumumkan dengan adanya PSBB. Sampai dengan hari Sabtu Minggu kita cari pergubnya belum ada. Jadi ternyata diumumkan tapi pergubnya belum disiapkan. Jadi kami juga kritik kepada perintah Pemprov untuk tidak membuat panik pasar, karena ya sekarang sudah mulai normal kembali ya. Memang pada saat itu banyak masukan yang terjadi, di mana dalam 3-4 hari mungkin Pak Gubernur ini panik betul melihat angka yang begitu dahsyat kenaikannya. Beliau sebagai pimpinan harus ambil keputusan. Keputusan sudah diambil dan saat ini sudah terkoordinasi dengan pusat. Kemarin masih ribut di medsos ya. Yang ini mestinya tidak terjadi. Sehingga
yang penting apa tindak lanjutnya? Peningkatan efektivitas komunikasi publik. Nah, publik itu tidak well informed. Yang menginformkan itu kadang-kadang orang yang sok tahu, orang yang hanya mengambil bahkan data hoax, bahkan ngambil foto-foto yang sudah diedit gitu ya. Nah, komunikasi publik dari pemerintah ini sangat lemah, sehingga program PEN, Penanggulangan Ekonomi Nasional, itu belum bisa dimanfaatkan oleh rakyat atau pengusaha kecil. Banyak mungkin sebagian dari teman-teman nggak tahu ini bagaimana program-program pemerintah yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang sedang berusaha ini apa sih? Ini yang tidak well informed kepada masyarakat. Dan komunikasi publik pemerintah memang harus diperbaiki. Antara di atas sampai di bawah. Kadang-kadang di bawah implementasinya tidak sama dengan apa yang disampaikan di pusat. Kira-kira itu teman-teman kalau menjadi tahap topik diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya terbuka untuk beberapa pertanyaan. Sekali lagi kalau ada teman-teman yang membutuhkan data ini silakan saya share, diminta nanti lewat WA ke tim sekretariat PPK yang sudah berhubungan dengan Mas Bambang tadi ya. Dengan Mas Bambang dengan ada beberapa mungkin Mbak Ella juga udah dihubungin, udah berkoordinasi. Ya, silakan. Saya rasa itu ya. Sementara pancingan dari saya up to date, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akyu. Kayaknya kita dapat banyak banget nih pengetahuan karena sepertinya udah banyak berita-berita yang membuat kita confused ya, bingung keadaan saat ini. Ada paparan yang luar biasa, sehingga kita bisa tahu gitu ya, alokasi yang dari pemerintah, berapa aja, kemana saja, itu kayaknya tadi sudah jelas dipaparkan, begitu. Mas Bis, kira-kira ada yang... Ya. Halo, Mas Bis? Ya, ini... Ya, terima kasih banyak. Sudah bagus. Terima kasih banget nih sama Bang Akyu ya, jadi dapat pencerahan. Kalau kemarin kan apa benar sih ada bantuan gitu ya? Ya. Tadi terpapar sekali angka-angkanya ya. Mudah-mudahan teman-teman khususnya alumni di Tumplek ya, yang jual beli gitu ya, kira-kira mungkin nanti pasti akan banyak juga membutuhkan, bisa tanya-tanya, kita akan koordinasikan ya melalui ketuanya di sini, Ketua Tumplek ada Mas Yanto, Mas Erlambang Yanto mungkin sudah hadir ya. Juga teman-teman ya. Nanti kita share. Nanti juga saya koordinasi dengan timnya Bang Akyu ya untuk mungkin teman-teman ada membutuhkan informasi seperti tadi disebut. Nanti kita share gitu Mbak Ella. Nanti kita bikin biasanya di grup itu ada di WhatsApp grup atau bisa japri langsung ke WhatsApp saya gitu ya. Nanti saya koordinasikan. Ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya, ya, barangkali. Silakan. Ini saya kasih permission buat teman-teman kalau mau nanya bisa langsung bicara juga atau ketik di chat room seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya ya. Ini kayaknya Mbak Ella webinar yang paling tegang kayaknya. Karena di sini junior semua, nih saya doang junior nih. Iya nih, ada Pak Samsurizal tuh, ada Mbak Doli tadi saya lihat. Halo Mbak Doli, ada Bang Irfan. Oh iya. Luar biasa. Mas Yanto mana nih? Mas Yanto udah bisa bicara tuh kayaknya. Mas Yanto, silakan. Baik. Saling senior Pak Beng. Ya, Mas Yanto silakan. Terima kasih. Atau begini, kasih ke Gusti Randa dulu paparan, nanti pertanyaannya terakhir. Nanti terakhir ya. Oke. Esko dulu, Esko paparan, Esko. Oke. Begitu nanti kita dengar dulu dari Mas Gusti Randa nih. Mas Gusti Randa nih seorang advokat, kemudian beliau juga nanti tanya jawab alumni. Tanya jawabnya nanti ya Mas. Baiklah, Jadi kita ya nanti tanya jawabnya di ujung, tapi sebelum ke Mas Gusti, nyun sewu nih, saya izin karena filenya sudah nyampe ke sini, downloadnya. Kita putar dulu sebentar ya sebelum ke Mas Budi ya. Ya. Tadi Bang Akyu juga mau lihat ya, Bang Akyu ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Bentar ya, saya share dulu.
Kalau belum kelihatan kasih tahu ya. Ini kayaknya udah kelihatan ya? Ya. Oke, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan peserta Tumplek Bazar, selamat mengikuti acara Zuminar Tumplek Bazar Keluarga Alumni Universitas Pancasila. Yang saya hormati Bapak Hasanul Kosasi dan Bapak Gusti Randa. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk bersedia menjadi pembicara di dalam acara Zuminar Tumplek Bazar pada hari ini. Semoga acara Zuminar ini bisa memberikan manfaat dan berguna buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pelancingan Alpha Office atau Alumni Universitas Pancasila Office dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pada hari ini, tanggal 14 September 2020, dengan sukacita, kita telah meresmikan pembukaan kantor keluarga alumni Universitas Pancasila. Jadi, di tempat ini kita punya ruangan office untuk kaum dengan nama Alpha Office. Alpha itu alumni Pancasila. Jadi sengaja kita gunakan ini sebagai brand kita. Kemudian di bawahnya kita ada kafe khusus yang kita buat juga untuk keperluan mahasiswa, alumni dan lain-lain. Dan di sebelah sini ada ruangan function room yang bisa digunakan untuk rapat, meeting dan lain-lain, baik buat mahasiswa maupun buat para alumni. Kita lihat di bagian belakang. Di belakang kita lihat kita sudah bangunkan tribun juga dengan beberapa titik stop kontak supaya mahasiswa bisa menggunakan tempat ini sebagai ajang mereka untuk mengerjakan pekerjaan kuliahnya dengan laptop dan lain-lain. Di atas sekali lagi itu adalah ruang kauf kita dan di atas juga masih ada buat ruang kafe. Jadi untuk para alumni dan khususnya peserta Zuminar, bahwa dengan senang hati hari ini kita sudah punya tempat sekretariat di kampus kita sendiri dan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan di tempat ini. Selanjutnya saya menyatakan selamat mengikuti Zuminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar alumni Universitas Pancasila yang pada hari ini akan mengadakan Zuminar di dalam wadah Tumplek Bazar yang akan mengakomodir berbagai produk yang dihasilkan oleh teman-teman alumni kita sendiri, apakah dalam bentuk fashion, produk kuliner, produk-produk APD, dan berbagai aksesor lainnya. Dan mungkin dimulai dengan transaksi di antara anggota alumni sendiri, dan saya yakin dengan jaringan yang ada akan terus meluas. Sampai saat ini di usianya yang 54 tahun Universitas Pancasila, sudah lebih dari 63 alumni dihasilkan oleh institusi ini. Saya berharap bahwa Zuminar ini menjadi suatu event untuk sharing informasi, untuk membangun jaringan kerja, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu kegiatan-kegiatan bisnis online yang tidak hanya di antara alumni, tapi juga kepada masyarakat luas
dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada kegiatan perekonomian yang membantu masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, fungsi keluarga besar alumni Universitas Pancasila akan makin bermakna di dalam memberikan kontribusi tidak hanya kepada institusi alma maternya, tapi kepada juga masyarakat banyak, dan pada akhirnya kita semua yang akan mendapat apresiasi, rekognisi dari masyarakat, dari pemerintah, dan dari siapa saja yang berkenalan, mengetahui, dan mengapresiasi keluarga alumni Universitas Pancasila. Pada akhirnya saya ucapkan selamat melakukan seminar. Semoga sukses, lancar, dan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni menyampaikan selamat atas berdirinya Klub Bazar ini, sehingga bisa membantu pemerintah dalam rangka pergerakan ekonomi nasional. Dan saya sangat apresiasi, semoga Bazar ini berjalan dengan baik, kemudian lancar, sukses, dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia ini. Terima kasih, selamat. Selamat siang Mas Diki. Selamat siang. Kita udah jaga jarak nih Mas Diki, jadi udah boleh buka maskernya. Monggo dibuka maskernya dulu biar enak ngobrolnya. Oke Mas Diki, ini ada hal baru di Pancasila nih. Katanya ada Alpha Office, Alpha Cafe. Ceritain dong Mas Diki sebagai alumni Pancasila dan ketuanya ya Mas Diki. Oke. Apa sih maksudnya bikin seperti ini? Kemudian kontribusinya apa untuk anak-anak zaman now Mas Diki? Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi Alpha Office, Alpha Cafe ini sebenarnya sudah menjadi cita-cita lama para alumni dari zaman dulu. Ingin mempunyai ruangan di kampus, ya ingin mempunyai ruangan di kampus, tapi dari tahun dulu sampai sekarang itu belum pernah dapat izin, karena memang persoalan ruangan di kampus kita yang agak sulit, sehingga sekarang terpikirlah oleh saya bahwa kalau kampus memang kesulitan untuk ruangan sekretariat alumni, kenapa saya tidak buatkan saja yang movable office? Sehingga terjadilah ini, kita membangun movable office by container supaya bisa menempatkan sekretariat alumni itu ada di sini di kampus. Kemudian sengaja juga kita buat, ini sebenarnya lebih kepada menyiapkan fasilitas buat mahasiswa. Jadi ada ruang buat mahasiswa di mana mereka bisa santai, menikmati makan minum sambil mereka bisa tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kuliah mereka. Saya kira ini dasarnya seperti itu, dan ini utamanya adalah bahwa alumni itu sebenarnya harus memberikan kontribusi kepada kampus. Ya, keberlangsungan kampus dan lain-lain itu bergantung kepada bagaimana kepedulian alumni terhadap kampus. Saya rasa gitu. Keren banget ya. Makasih banyak. Moga-moga kegiatan alumni ini bisa dioptimalisasi oleh mahasiswa. Karena sebagai alumni mereka sudah pernah pengalaman ikut belajar di dalam kampus, apa sih susahnya, apa sih senangnya, apa sih nyebelnya dosen gitu ya. Harus punya tempat solusi yang oke gitu ya. Jadi kalau mau curhat nih mahasiswa yang lagi belajar, ada alumni bisa tukeran informasi di cafe office dengan nama Alpha Office, Alpha Cafe. Moga-moga sharing-sharing informasi tentang proses pembelajaran, terus habis kuliah mau ngapain, terus alumninya yang udah keren-keren sekarang di mana aja. Dan untuk mendukung kampus Merdeka, kayaknya alumni kontribusi besar untuk bidang kewirausahaan nih ya Mas. Ya. Kira-kira
alumni ini bisa ngajarin kita apa aja sih? Boleh nggak sih anak-anak magang di sini? Ya, jadi ada satu program utama KAUP adalah program entrepreneurship. Jadi kita memberikan ruang kepada para mahasiswa yang ingin berwira swasta. Dan itu disupport oleh kakak asuh mereka. Nanti ada kakak asuhnya, misalkan anak teknik mau berwirausaha bengkel. Nanti kakak asuhnya dari yang berpengalaman, yang sudah mempunyai bengkel akan membantu, akan support bisnisnya. Kemudian ada lagi misalkan untuk hukum ada yang membuka kantor pengacara. Nah itu akan disupport oleh kakak seniornya, ada kakak asuhnya yang akan mensupport untuk pelaksananya rencana wirausaha mereka. Kantor pengacara. Nah itu akan disupport oleh kakak seniornya, ada kakak asuhnya yang akan mensupport untuk pelaksananya rencana wirausaha mereka. Kalau pariwisata misalkan mau buka tours and travel, mereka boleh buka tours and travel, nanti kemudian ada kita carikan kakak asuhnya yang punya bisnis yang sama untuk membimbing mereka. Jadi prinsipnya saya setuju bahwa sekarang adalah saatnya mengentrepreneursipkan mahasiswa, ya supaya tidak lagi mencari-cari pekerjaan, tapi kita membuka pekerjaan. Kira gitu, Bang. Baik, terima kasih banyak Mas Diki atas waktunya, atas kegiatannya. Moga-moga seluruh mahasiswa Pancasila bisa memanfaatkan apa yang sudah dibangun bersama-sama antara pihak kampus, alumni, dan juga kontribusi mahasiswa untuk Agenda dalam hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ternyata Mbak Ella, kalau gitu saya gunting-gunting tadi. Iya. 15 menit, mohon maaf ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Mudah-mudahan, tapi nggak apa-apa demi kebaikan kita semua. Oke, kita waktu dan tempat kita lanjut ya ke Mas Gusti Randa ya. Ini senior saya juga nih semua nih. Aduh, saya hari ini berat sekali ya, semua senior. Oke, silakan Bang Gusti. Ya, terima kasih. Kita santai aja, saya kira. Kalau udah paksa tadi bicara, kayak kita sidang terbatas gitu ya. Bidang equine kesannya gitu ya. Oke, buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, namo budaya, harus begini, salam Pancasila. Gitu. Begini ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tema ini apakah waktunya cukup untuk kita ngobrol-ngobrol gitu. Apalagi ketika kita melihat angka yang sangat menarik menurut saya tadi Pak Aksanul sudah katakan. Nah, sebelumnya saya mau kenalin diri dulu ya. Nama saya Gusti Randa, saya basicnya mungkin lebih kepada praktisi hukum. Ya, saya bergerak di bidang. Kalau teman-teman ada produk, mungkin saya ini kepada jasa gitu. Ya. Nah, dalam konteks kita bicara COVID ya, bicara COVID, saya kira saya jujur dapat beberapa pakar, beberapa COVID ini extraordinary gitu, ya, luar biasa. Daya rusak juga luar biasa, ya. Akhirnya membuat sendi-sendi kehidupan menurut saya ini berantakan. Nggak ada orang yang mengatakan karena COVID ya menjadi lebih enak hidupnya gitu. Siapapun dia, bahkan tadi kita dengar sendiri Pak Aksanul mengatakan presiden sendiri juga bingung, menteri-menteri bingung, anggota DPR bingung, ya BPK dan termasuk praktisi-praktisi hukum. Saya ini juga bingung gitu ya. Bingungnya akhirnya kita ingin meresetting kembali pola kehidupan, sendi-sendi kehidupan dari sisi sosiologisnya, macam-macam gitu ya. Nah, teman-teman, kalau hari ini kita masih bisa makan 3 kali sehari dengan standar kehidupan di atas
atau sama dengan rata-rata air, saya rasa itu sudah sangat bersyukur gitu ya, bersyukur. Ada beberapa rekan mengatakan kepada saya, kalau dari bulan Maret sampai dengan Agustus kemarin, mereka punya pola hidupnya mantap, makan tabungan. Gitu ya. Tapi mungkin September sampai dengan Desember bukan mantap lagi, tapi sudah manda, makan harta benda. Gitu ya. Ya, ini hal yang tidak bisa dinafikan, itu pasti akan terjadi. Nah, di bidang saya, di bidang advokat, gitu, sekarang ini juga telah terjadi turbulence terhadap kantor-kantor advokat. Sebagai contoh, misalnya kantor advokat yang tadinya di ruko misalnya gitu, dari mem-PHK-kan atau mengistirahatkan beberapa pegawai gitu. Kalau sekarang mungkin tidak lagi berpikir mengistirahatkan bagaimana pegawai. Bagaimana kantor itu sekarang tidak perlu ngontrak lagi di ruko, tapi pindah aja ke rumah gitu, karena semuanya online. Gitu. Ini bukan karena pola hidup harus work from home, tapi memang ya di zaman seperti ini, kasus-kasus untuk diselesaikan di pengadilan itu sangat kecil. Sangat tidak ada. Dikatakan. Kalaupun pengadilan negeri sekarang ini masih beroperasi, ya, meskipun kemarin sempat pengadilan negeri Jakarta Barat misalnya, karena ada COVID ditutup. Tetapi itu lebih kepada perkara-perkara misalnya perdata. Perkara-perkara yang jauh tahun lalu gitu kan. Kasus perdata itu bisa bulanan, bahkan bisa tahunan. Kalaupun terjadi perkara-perkara pidana, itu lebih kepada narkoba. Ya, kepada narkoba. Karena memang cara kerja kita advokat ini, jaksa, hakim, ada durasi waktu, sehingga mau tidak mau sidang pun online. Ya. Sidang online itu juga masih dipermasalahkan ya teman-teman, karena permanya juga belum ada gitu. Nah itu karena itulah, misalnya kalau kita baca di beberapa medsos, ada terdakwa Superman is dead gitu, habis sidang dia kabur aja. Karena dia pikir persidangannya pun juga tidak sesuai dengan hukum acara. Nah jadi semua sendi-sendi kehidupan menurut saya ini memang harus kita resetting. Kita resetting ulang. Nah, lalu ada gagasan dari teman-teman KAUP bahwa membeli dagangan teman. Saya pikir ini sangat mulia ya. Sangat mulia. Hal seperti ini memang yang harus digalakkan gitu. Karena kalau kita tidak mulai dengan cara seperti ini, kita tidak tahu kita mau mulai dari mana gitu ya. Nah, yang pertama adalah ayo kita membantu teman dengan cara apa? Take and give, kita beli dan segala macam. Itu bagus sekali. Nah, teman-teman semuanya, dalam konteks advokat, teman-teman di bidang saya ini, itu kalau mendengar tadi apa kebijakan-kebijakan pemerintah, ada rasa senang gitu ya, ada rasa was-was juga gitu. Ini kebetulan ada Pak Sanul nih. Tapi mungkin bro ini panjang nih ceritanya. Karena teman-teman LSM juga mengatakan seperti itu. Apalagi Rabu kemarin dari Perpu udah menjadi undang-undang nih gitu ya. Lalu kalau jadi undang-undang mana kalau ada penyimpangan kan begitu. Lalu tadi kita mendengar dari pemerintah ya bahwa pemerintah sudah saya catat tadi dari paparannya teman kita Pak Sanun, ada PEN itu 200T, untuk bansos itu ada 203T, total semuanya ada 695T gitu ya, dan bansos itu pun tunai. Senang tapi was-was, ya. Kenapa? Harusnya kan sebagai advokat semakin banyak penyimpangan, misalnya gitu kan, kita sebagai advokat bisa kebagian nih dapat klien gitu. Tapi kami khawatir bahwa kalaupun terjadi penyimpangan ini, perkara ini tidak akan masuk ke pengadilan gitu.
Sehingga akutabilitasnya uang-uang tersebut ini ya karena ya kalau kita teknis ya, kita lihat misalnya di Perpunya itu di pasal 27 misalnya ayat 1. Ya kebetulan saya sengaja mencatat supaya apa? Supaya tidak salah gitu. Jadi saya nggak usah baca, tetapi misalnya begini, bahwa kebijakan dari Komite Stabilitas Sektor Keuangan, kebijakan OJK, kebijakan penjaminan simpanan, kebijakan sektor keuangan dan seterusnya, itu dituliskan di situ, bukan kerugian negara. Bukan kerugian negara. Logik kita. Jadi kalau terjadi penyimpangan pun yang dilakukan oleh mereka-mereka, itu tidak menjadi kerugian negara. Sebagai advokat, saya terus terang senang kalau ada penyelesaian hukum gitu. Minimal ya bukan saya, teman saya bisa mendapatkan klien. Tapi kalau sudah dipagar, dikatakan tidak menjadi kerugian negara, maka saya kok khawatir bahwa perkara-perkara tentang pembiayaan penanganan COVID ini dari sektor keuangan ini tidak masuk ranah pengadilan. Ini informasi buat teman-teman kita. By the way, saya lebih kepada persoalan kehidupan kita. Jadi kalau misalnya skup kecil KAUP ya sudah mempunyai inisiatif seperti itu, kita mengharapkan juga ada komunitas-komunitas yang lainnya yang melakukan hal seperti ini. Sehingga roda-roda ekonomi itu berjalan. Karena kalau kita, balik lagi, kalau kita melihat pemerintah ini memang harus dibantu. Harus dibantu pemerintah. Uang ada, SDM-nya kurang mumpuni, akhirnya juga mubazir. Teman-teman, saya selain advokat, saya juga mengurus organisasi di bidang perfilman, karena saya basic perfilman. Kalau teman-teman sekarang lihat acara-acara di televisi, apakah itu ya sinetron lah atau apa, itu lebih banyak yang rerun, teman-teman, yang diulang itu sinetron. Pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana, ya, pemain film, pekerja film itu semuanya relatif penganggur. Maka teman-teman wartawan yang nyinggung, pantesan banyak yang ketangkep, dia ngomong gitu, nganggur sih gitu ya, cari kerja sampingan. Ya kalau kerja sampingannya masih dalam konteks yang benar, tapi kalau sudah ya di dalam hotel dan seterusnya yang sering kita baca. Tapi itulah kehidupannya gitu. Nah karena saya memegang organisasi di dunia perfilman, saya sampai miris gitu. Saya bilang apa yang mesti? Nggak mungkin juga orang komunitas film ini hanya mendapatkan bansos ya, walaupun kemarin mendapatkan bansos hampir 5.000 bungkus. 5.000 bungkus dari parpol ini, dari ini, dari. Tapi apa iya kehidupan mereka yang dalam tanda petik seniman menjadi pengemis yang tangannya di bawah gitu. Akhirnya kemarin teman-teman informasi aja sempat masyarakat perfilman kita berdiskusi bagaimana kita akan memulai dalam konteks masyarakat perfilman. Kita lihat hilirnya bioskop. Kemarin Pemda DKI sudah memberikan sinyal, belum hijau sih, masih kuning, bioskop akan dibuka. Tapi tiba-tiba seperti ini Pak, bioskop aja. Teman-teman, kalau hilirnya itu bioskop tidak dibuka, maka ke belakangnya sampai ke hulunya itu pasti macet. Ya, hulunya siapa? Penulis cerita, sutradara, pemain, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya dicari solusi. Solusinya begini. Yang nonton bioskop itu, yang bisa orang pergi ke 21, yang bisa orang pergi ke Cinemax, yang bisa pergi ke CGV, minimal di kantongnya ada duit 50.000. Karena tiket nomad 25.000 ya.
25.000 dia buat jajan dan seterusnya. Kenapa tidak sekarang bioskop tetap dibuka, tetapi penonton bioskop harus melakukan rapid test. Layaknya orang ingin berangkat naik pesawat terbang, karena orang yang naik pesawat terbang pasti orang yang hidupnya menengah ke atas atau bisa membeli tiket pesawat terbang. Rapid test itu berlaku 14 hari. Maka kalau rapid test itu harga 150.000 dibagi 14, katakanlah Rp10.000. Tiket bioskop dikurangin lah Rp10.000 biar orang-orang bisa. Sampai ke situ teman-teman. Jadi supaya bioskop buka dan kita punya bebas, bukan bebas COVID, tapi sudah melakukan rapid test dan bisa nonton. Karena kalau dengan bioskop dibuka nonton, hulunya akan hidup. Nah itu sampai ke situ. Angkasa Pura penerbangan sudah melakukan itu supaya hidup. Ya, jaga jarak pasti, pakai masker pasti, cuci tangan pasti. Nah, saya membayangkan kalau misalnya bioskop saja sudah melakukan rapid test, itu pasti membantu pemerintah. Karena pemerintah juga tidak mungkin menggratiskan rapid test seluruh bangsa ini, gitu, ya kan? Nah, misalnya apa lagi? Misalnya supaya tidak pengangguran, itu Pak Sanul nih orang bola, gitu ya. Stadion buka lah, misalnya. Oh nanti bagaimana terjadi kerumunan massa? Ya dengan cara protokol kesehatan. Penonton pun juga harus melakukan rapid test mandiri. Ini juga aneh, nyeleneh. Kok bikin, bukan aneh nyeleneh. Suka tidak suka kehidupan kita memang harus seperti itu sekarang. Gitu. Nah, jadi memang harus ada gebrakan-gebrakan. Nah, gebrakan dari KUP ini tadi adalah membeli barang teman. Good sekarang itu. Saya lebih gila lagi. Jangankan gitu. Kalau bisa dalam sebuah tata kehidupan kita, dalam komunitas itu, ayo kita rapid test. Kalau lu nggak rapid test, gue nggak mau berteman sama lu. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, tapi ini memang harus ada keberanian. Nah, teman-teman, balik lagi. Karena saya mungkin tidak pakai, saya punya catatan, tapi saya mungkin tidak presentasikan. Intinya adalah sekarang, bagaimana kita sekarang selesai dulu dengan persoalan diri kita. Gitu. Artinya apa? Bahwa suka nggak suka, setiap pribadi di Indonesia, bangsa ini sekarang punya persoalan dalam dirinya. Kalau itu tidak diselesaikan dulu, maka akan sulit kita menyelesaikan secara komunal. Nah, bantuan-bantuan dari pemerintah yang hampir tadi 695 triliun, itu harus segera dirasakan. Sehingga kampung tengahnya, perutnya bangsa Indonesia ini kenyang dulu. Hingga selesailah persoalan dia dulu. Selesailah persoalan anak-anaknya. Persoalan selesai teman-teman yang masih kuliah dengan kuota internet. Teman-teman, dan seterusnya. Kalau itu selesai, baru kita bisa menata-menata. Saya tidak pesimis, saya optimis. 695,2 T itu triliun itu kalau dibagi dengan 270 juta penduduk Indonesia, saya kira kebagian lah ya. Untuk makan itu selama sebulan itu masih mampu. Tapi persoalannya sekarang, persoalannya kembali seperti saya utarakan tadi. Bagaimana kalau terjadi penyelewengan? Dan ini bukan kerugian negara. Apakah bisa masuk ke pengadilan? Nah, jadi kait-mengkait ini, kait-mengkait itu. Terakhir, supaya tidak lama, saya ingin mengatakan begini. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, yuk kita selesaikan tetangga kita. Kalau kita dan tetangga kita sudah selesai, yuk kita selesaikan secara RT. Kalau RT kita sudah selesai, kita ketemu dengan satu RT yang lain, maka secara komunitas berjalan itu akan baik. Nah, kalaupun terjadi misalnya mau PSBM, mikro di tingkat RT, tingkat RW itu masih bisa berjalan. Tapi kalau kita saja dengan keluarga kita belum selesai, dengan tetangga kita belum selesai, RT kita belum selesai, nggak usah bicara PSBM, nggak usah bicara PSBB. Yang ada orang bagaimana menyelamatkan diri sendiri.
Mudah-mudahan saya menyampaikan ini tidak rata ya, tapi menyentuh semua aspeknya. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sharing, kita bisa tanya jawab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih Bang Gusti Randa. Saya sebenarnya di sini ditemani ada 4 co-host ya, ada Mbak Ella, ada Mbak Nurma Yunita, ada juga Mas Herlambang gitu ya. Mungkin Mbak Norma mau bicara, menanggapi, silakan. Sebelum saya bacakan ini beberapa pertanyaannya udah mulai banyak. Mungkin nanti saya bacakan gitu. Silakan kalau Mbak Norma mau nanggapi. Belum di unmute ya. Unmute, ya. Ya, Halo, silakan. Mas Is. Ya, Waalaikumsalam. Teman-teman, senang bisa jumpa di Zoom. Saya dari tadi dengerin pembicaraan Bang Ahsanul sama Gusti Randa. Aduh, berat-berat banget ya topiknya. Tapi memang yang saya sadari bahwa di masa pandemi ini memang sangat sulit sekali kita mau earn money, terutama bagi mereka yang tadi saya dengar banyak sekali yang di PHK, dan ada hampir 3,5 juta ya. Saya lagi terbayang aja itu bagaimana yang di PHK mau usaha apa. Jadi dengan adanya program KUP untuk membeli produk teman ini sebetulnya program yang bagus banget ya, dan sangat menolong teman-teman sesama alumni. Program yang sangat brilian banget. So mungkin bisa berbagi pengalaman buat teman-teman yang lain di sini, bagaimana supaya bisa kita ini bisa lebih maju dengan program beli produk teman ini. Jadi, maksud saya gini, teman-teman yang lain kan ada juga yang belum tahu ada Zoom meeting seperti ini, ada juga yang tidak masuk dalam WEC tumplek FEUP ya. Padahal mereka punya usaha, ada yang catering dan sebagainya kayak gitu. Saya rasa mungkin bisa diperluas gitu buat teman-teman ya, untuk maksudnya diperluas, ditambah teman-teman di WEC dan di Zoom meeting ini ke alumni-alumni yang lain-lainnya yang tidak tahu gitu. Ya. Saya nggak bisa bicara banyak, topiknya terlalu berat, saya juga mumet kalau berat-berat. Gitu. Hari ini yang bicara bagus ya, Mas Bis ya? Iya, ya alumni-alumni kita yang kebetulan ya mereka ya di public figure sebenarnya 2 orang ini termasuk juga gitu ya. Tapi topiknya berat, jadi mungkin yang lebih pantas komen Mas Bis nih. Jadi mudah-mudahan sih bukan lihat dari topiknya atau isinya ya. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Bang Ahsanul sama Bang Gusti Randa tuh udah membuat semangat, apalagi ada Mbak Nurma Yunita juga gitu. Mudah-mudahan seperti itulah, karena kita yakin ya pasti setiap orang juga udah bosan gitu ya, di rumah terus, sudah boleh masuk kerja, hari Senin ini harus di rumah lagi gitu ya. Dan itu. Tapi memang benar loh, bayangin dari bulan Maret ya kita kan di rumah ya. Mungkin sebulan pertama kita enjoy gitu ya. Tapi makin kesini kita bingung loh kalau cuma sekedar bangun tidur, nonton TV, makan, doing nothing gitu ya. Jadi akhirnya saya sendiri pun akhirnya show kan nggak ada. Akhirnya saya sendiri pun mulai berkreativitas membuat aksesoris. Saya kecil-kecil deh. Saya yakin kok hal seperti itu walaupun kecil, kalau kita men-share-nya di tempat yang tepat, ternyata banyak loh ininya, banyak demand-nya itu banyak loh. Lumayan buat kita. Sebenarnya gitu, Mas. Sebenarnya ketakutan itu bukan, kalau menurut saya hari ini ketakutannya udah bukan sama si COVID-19 itu sendiri ya, walaupun memang mematikan ya, tapi artinya ketakutan pikiran kita itu juga yang lebih mendominasi, karena ini maraton kan, kapan ya? Kalau tidak ada kepastian kan orang stres ya. Ini sampai kapan gitu loh, ya kan? Satu itu, terus kedua, apakah tabungan saya cukup nggak ya lama-lama? Kalau nggak kemana-mana ya
drop juga bisnis, usaha segala macam. Iya. Mungkin yang masih kerja yang gaji enak ya, yang gajian. Tapi yang teman-teman pengusaha ini dapat dipahami sih, dapat dipahami. Nah, ini sebenarnya idenya dari Agus Wicaksono sama Herlambang nih, Herlambang Yanto dan teman-teman terus mensupport gitu. Mungkin Mas Yanto juga sebagai co-host juga yang mau menyampaikan, silakan Mas Yanto sebelum saya bacakan pertanyaan nih. Atau gacurin. Mas Yanto, itu bisa bisa kalau di mute bisa di unmute sendiri. Tadi ada ya Mas Herlambang. Silakan Mas Yanto kalau mau menyampaikan sesuatu. Oke. Terima kasih Om Bis. Gusti angkatan saya nih kebetulan dari hukum saya ekonomi 84. Hasanul Kosasi, terima kasih Bang. Sempat juga diceburin di program kita Tumplek sampai jadi Bang Gusti awet muda ya? Yang awet muda yang mana nih? Bang Gusti sama Janto. Saya juga awet muda loh. Bang Akiu terima kasih ya, sempat kita ceburin juga di Tumplek. Gusti juga cuman panik karena begitu banyaknya produk yang masuk di dalam Tumplek. Memang sengaja kita ciptakan seperti itu dan kita batasi memang jumlahnya juga karena WAG itu tidak bisa menampung banyak sekali gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan jumlah 256 ini kuota ada penuh. Dan alhamdulillah juga bahwa kita mencari suatu improvisasi yang beradaptasi bagaimana caranya menjual. Karena saya juga sebagai pengusaha di sini, aduh sulit sekali tanpa teman, karena hidup ini memang harus dengan teman. Ya, bisa menjual atau memberi referensi dari teman. Nah, dengan adanya sekarang satu fasilitas di kampus, itu dengan adanya display area, kantus ada kafe segala macam, ini bisa memberikan juga suatu solusi sebagai display marketplace baru bagi teman-teman. Dan ini tadi harapannya juga semua produk yang dibeli oleh KAUP itu diuji coba oleh rektor dan rektorat ya, semua diuji coba dan mereka silakan setelah itu membeli produk teman ini. Harapannya juga dari Gusti mungkin selaku, nggak tahu sekarang masih di Esko PSSI apa tidak, mungkin PSSI juga perlu pesan produk-produk teman ya, silakan. Bang Akyu juga mungkin bisa bantu, ini silakan, karena begitu banyak varian makanan, begitu banyak produk-produk yang bisa diaplikasi di dalam keseharian kita. Itu aja sih saya harapannya, supaya semangat aja, optimis aja. Memang pusing kalau kita mikirin begitu berkaitan dan nggak tahu sampai kapan. Jadi harapannya ke teman-teman yang punya relasi, coba manfaatkan produk yang ada dari teman-teman di Tumplek Bazar ini. Jadi tetap semangat dan harapannya kasih ide-ide untuk kita supaya kita bisa kembangkan ke marketplace lain. Kita punya Facebook fanpage, kita akan penuhi di situ dan mudah-mudahan bisa berkompetisi dengan produk luar juga. Itu harapannya ya. Terima kasih Bang Agio, Gusti Randa, dan teman-teman senior. Saya dari Ekonomi 84. Jadi karena ekonomi, berpikir ekonomi terus. Walaupun saya juga berat karena saya punya karyawan banyak. Terima kasih, Bis. Ya, makasih. Mas Yanto, Ketua Tumplek memang hebat ya. Artinya beliau berusaha terus bagaimana mengekspansi. Jadi memang WhatsApp group itu 256 ya. Kalau penuh kita bikin WhatsApp group yang lainnya gitu kan. Bisa WAG 1, WAG 2. Tapi kita sebagai komitmen nih teman-teman penyelenggara juga membuat Zoominar. Terus ada 2 lagi tadi yang baru ya, alhamdulillah ya. Satu yang bentuk fisik adalah bentuk kontainer itu yang office di lingkungan kampus. Tapi kalau misalnya masih takut, nggak boleh keluar rumah, kita bisa di Facebook fanpage ya. Facebook fanpage itu judulnya Tumplek Bazar UP. Nah beda dengan yang kita punya grup Facebook ya, yang keluarga alumni. Karena kalau grup itu hanya di dalam itu aja nggak bisa. Nah kalau Facebook fanpage ini bisa berinteraksi semua usernya Facebook. Jadi bisa dimanfaatkan. Nanti mungkin flow-nya yang harus diatur karena semuanya akhirnya mau posting pada akhirnya nanti ya. Dan ya juga terjadi ya, mudah-mudahan terjadi transaksi jual beli. Oke, Mbak Ella masih sama saya nih. Mbak Ella kok hilang gitu. Ini saya bacakan ya. Pertama ada pertanyaan nih dari Enike. Mau tanya kata Enike. Enike itu junior saya. Ini Iik ya panggilannya. Mau tanya sebenarnya rapid test itu efeknya, nanya ke siapa? Kayak ke Mas Aki ya. Sebenarnya rapid test itu efektif tidak sih sebagai persyaratan dalam melakukan perjalanan? Terus rapid test
dan aturannya seharga 150.000 seperti tidak dijalankan semua rumah sakit. Nah, dibatasi 30 hari per orang dan seterusnya. Kayaknya ini curhat kan atau gimana? Mungkin karena Mas Akyu di sini kan sebagai salah satu mewakili pemerintah kali. Silakan, monggo Mas. Iya. Ini banyak sih aku udah baca ini. Tapi emang aku nggak bisa mewakili pemerintah. Tapi data aku punya memang begini sebenarnya. Saya meriksa BUMN itu cukup lama, hampir ya. Setelah periksa BUMN, saya memeriksa seluruh kementerian dan lembaga. Apalagi terus bandingkan dengan kondisi kayak gini ya, kondisi. Jadi teman-teman, kenapa saya infokan tadi begitu berat, kata Norma tadi ini berat banget nih diskusi. Saya juga jadi, terlalu. Karena tapi itu kan data yang harus aku kasih, biar teman-teman bisa ngelihat gitu ya. Itu penting data itu karena data biar melek. Data itu up to date dan itu benar adanya sehingga kita tidak bisa dipengaruhi oleh yang hoax. Nah, kayak misalnya rapid test. Pertanyaan kan simpel, kenapa sih rapid test itu nggak dibiayai negara gitu ya? Kenapa masukkan saja ke harga tiket atau apa sehingga nggak ribet seperti ini. Nah, karena rapid test kemarin sempat menjadi lahan bisnis sendiri. Ini kan berbahaya itu. Bayangkan awalnya 600.000, 450.000. Nah, kemudian kita desak kepada Badan Pemeriksa Keuangan karena kita didesak juga oleh masyarakat untuk segera turun memeriksa. Nah, kita sampaikan bahwa ya jangan jadi lahan bisnis. Bahkan di bandara itu ada yang drive-thru. Bayangkan, itu kan berarti orang buka lahan bisnis baru kan, yang membebankan rakyat sampai dengan 300.000. Jadi itu teman-teman, hal-hal lain sih memang yang paling berat adalah gimana sih mengakses program yang aku lihat baca tadi hampir 695,2 triliun. Kok nggak nyampe di gua sih bos, kan gitu ya. Jadi program-program itu kita kok nggak paham. Nah, inikah kurangnya komunikasi pemerintah. Tadi senior saya Gusti Randa tadi bilang memang belum aturannya ya. Aturannya itu juga begini, ini aturan yang kita suarakan kepada pemerintah. Undang-undang APBN itu nggak bisa lewat perpres. Sekarang itu masih perpres. Mesti yang namanya undang-undang. Undang-undang kan sifatnya gini teman-teman. Ini karena saya pernah di parlemen ya. Rakyat dengan pemerintah berembuk, disetujui, dijalankan. Yang undang-undang untuk 2020 ini tidak lewat rakyat. Nah, inilah yang kita desak agar pemerintah segera meminta persetujuan DPR untuk undang-undang. Yang lain sih, ada teman lama tuh aku lihat namanya Asep untuk Pupuk Saputra, bareng saya dulu kayaknya dia ingat. Mana nih, raise hand ya Asep nih. Nggak ada kayaknya dia. Terus yang bikin video tadi tuh. Iya. Ya. Ini dari Bang Indra juga ada nih Bang Indra nih. Dari Bang Ida kali teman-teman gimana diskusi paling kencang itu gimana caranya beli produk teman kan itu aja. Cuman aku kemarin terpaksa harus live. Sorry banget aku live karena itu handphone kan terdaftar di umum di kementerian lembaga bahkan kan pasti handphone saya kan disadap. Jadi kalau aku ikut yang itu kemudian mau dihujani dengan produk, waduh, aku takut teman-teman juga handphonenya itu terganggu atau apa sehingga aku live. Nanti aku cari handphone khusus saja, yang khusus cari yang itu yang penting bisa monitor jualannya teman-teman. Tapi kalau nomor itu kan nomor register, nomor register di semua kementerian dan lembaga, ngeri juga. Itu jadi nggak ada lagi yang. Ada pertanyaan dari Bang Indra nih, Indra Utama nih. Mas Yaki, bagaimana cara alumni yang punya usaha UMKM dan koperasi dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah? Selama ini kita hanya mendengar tapi susah mendapatkan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin ini mau lebih jelas gitu, gimana caranya? Iya. Ya, teman-teman kita itu banyak yang ada di pemerintahan loh ya. Banyak ada di BUMN, itu Doli ada di BUMN. Banyak teman-teman kita ada 7 teman dari alumni Pancasila itu jadi direktur BUMN.
Nah itu kan sebenarnya bisa ditarik, dikumpulkan, dikomunikasikan teman-teman itu. Ya, Belum yang ada di anak perusahaan juga ada. Jadi itu, nah itu bisa dimanfaatkan bisnisnya secara positif. Kayak ya saya nggak ingin cerita panjang lah. Nanti kalau hal-hal begini, saya khawatir seolah-olah ada intervensi gitu dari Badan Pemeriksa Keuangan yang saya sendiri nggak mau bercerita tentang bisnis dengan pemerintahan. Yang pasti silakan kalau ada teman-teman di Kementerian Keuangan, teman-teman ada di Pertamina, teman-teman ada di usaha-usaha BUMN, silakan komunikasi sendiri. Dan mungkin ini menjadi media yang paling efektif gitu. Ini media yang paling efektif bersilaturahim, mencari peluang apa yang bisa dilakukan. Saya suka ini. Tapi saya nggak bisa jauh. Nanti aku cari nomor handphone yang bisa mengakses jualannya Pak Sianto ya. Jadi saya live kemarin. Mohon jangan tersinggung banget. Aku juga mikir, mudah-mudahan nggak tersinggung. Nggak ya? Oke. Nanti aku cari nomor handphone khusus untuk menampung produk teman-teman. Oke, jadi itu. Yang lain saya rasa. Ya. Ini ada lagi nanya jika dari Ino nih, jika BLT karyawan itu ternyata kantor tidak lapor atau kantor belum bayar tagihan sebelumnya. Wah, ini cepat juga. Terus apakah Pak Hasanul data itu boleh masyarakat awam mengetahui? Kayaknya nih pasti datanya terlambat. Tadi udah dikasih tahu. Yang butuh nanti kita sharing ya datanya. Iya. Oke, jadi itu kan kalau yang BLT yang upah itu dasarnya adalah jam sostek. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau rutin bayar, dapatlah sekarang 600.000 per bulan. Tapi kalau perusahaannya nggak mendaftarkan, nah itu perusahaannya yang salah. Mestinya dapat, karena itu begitu membayar. Karena begitu dia membayar kewajiban dia kepada negara untuk mengasuransikan dirinya dan dijamin oleh negara, mestinya dia dapat. Mestinya dapat. Kalau nggak dapat, berarti perusahaannya yang tidak bayarkan BPJS-nya. Ya memang gini lah, kita akan periksa teman-teman nanti, termasuk juga bansos yang kemarin yang heboh itu, ya, ada yang terima, nggak terima, semua karena datanya yang masih kurang valid. Nah hal-hal lain, ayolah kita bersinergi, Pancasila ini kita harus karena benar kata tadi yang menambahkan Mas Yanto kalau nggak salah, yang bantu kita itu bukan orang lain, teman. Yang bantu kita itu hanya teman. Kalau ada apa-apa, kita pasti larinya ke teman. Jadi kita menghargai pertemanan, kita hormati pertemanan, sehingga nanti pertemanan ini langgeng dan terus bersilaturahim. Ini adalah media ini adalah bagian dari itu. Baik KUP dan saya di FE, komisariat ya, komisariat FE juga mendukung penuh apa yang dijalankan oleh teman-teman KUP. Baik zaman komisariat Indra dulu. Komisariat, baik zamannya Pak Indra dulu dan sekarang itu Diki gitu. Bagi kita ayo terus bersama-sama karena ini ajang silaturahim. Kalau ribut-ribut kita enggak lah gitu. Nah, saya boleh kasih pertanyaan juga nggak nih? Saya mau kasih pertanyaan sekalian nunggu yang lain ke teman-teman. Saya mau nanya kedua sekaligus, nanti boleh dijawab sama Mas Gusti Rada maupun mau Mas Hanul Kosasi. Ini kan dilema ya. Sekarang ini belum jelas gitu. Satu sisi memang harus memperhatikan protokol COVID karena selain bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain. Secara nggak sadar dia menjadi carrier gitu kan. Tapi satu sisi kan juga keadaan orang tuh beda-beda ya. Artinya mereka harus nyari nafkah dan segala macam. Nah ini dari perspektif hak asasi manusia tuh gimana sih? Mas Gusti mungkin boleh jawab, nanti Bang Hasanul juga. Artinya kan kondisi orang beda-beda gitu loh kan. Kita bisa sini ngomong santai-santai, ketawa-ketawa di sini pakai Zoom. Tapi banyak juga yang bahkan nggak punya akses itu karena ya secara ekonomi nggak mumpuni gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Apakah ada hak apa gitu? Kan nggak bisa kita menyalahkan ya COVID-nya, tapi bagaimana pengelolaan negara di setiap negara kan beda-beda. Monggo silakan. Ya, memang pertanyaan itu pertanyaan dasar, tapi kalau dijelaskan panjang sekali itu. Hak hidup itu hak asasi, hak hidup asasi, hak berkumpul dan menyatakan pendapat itu hak asasi. Tapi teman-teman kalau kita udah
dikatakan bahwa ini adalah pandemi, gitu ya. Saya kira hak-hak itu juga terkikis itu hal tersebut. Sama saja dalam sebuah perjanjian ya. Kalau perjanjian itu akan bisa dikatakan tidak menyadari perjanjian, tidak akan prestasi, bila ada gempa bumi dan segala macam. Jadi sebetulnya untuk menjawab itu masih ada juga hal-hal lain gitu. Tapi saya setuju satu hal begini deh. Apapun pandemi ini, ya situasinya sulit segala macam, Anda tidak bisa melawan. Ya, kalau Presiden mengatakan hidup berdampingan, ya boleh, tapi juga dalam pengertian berdampingan, tapi kita jangan kalah dengan si COVID, begitu. Karena kalau berdampingan tapi kita yang kalah, ya kita nggak berdampingan namanya tuh, ya kan, kita dijajah oleh COVID. Yang kedua, yang perlu kita sadari gitu loh, bahwa apapun sekarang yang bisa dimakan, sekecil apapun. Tadi saya mendengar Norma ngomong bikin apa? Bikin manik-manik segala macam. Apapun, kerjakan. Kerjakan. Mau itu manik-manik, mau itu bikin baju, bikin macam-macam, itu kerjakan. Kalau yang punya tanah gitu, ya udah macul deh. Ya nanam apa gitu. Yang kira-kira 2-3 bulan tumbuh, cabai rawit lah segala macam. Dan kalau itu udah saya lakukan, kalau saya lakukan. Artinya gini, berdampingan itu nggak boleh kalah. Nah saya mengharapkan nih, 695,2T itu untuk kita berdampingan. Karena menurut saya untuk dimatikan itu virus nggak mungkin. Virus dimatikan besok nimbul lagi virus lain, kan begitu kan. Nah sekarang bagaimana berdampingan dengan wabah, tapi kita tidak kalah. Nah itu menurut saya itu. Nah, apakah itu harus punya hak asasi untuk hidup, hak asasi untuk bekerja, hak asasi segala macam? Itu kita lihat aja nanti. Yang penting kita hidup berdampingan. Udah pasti berdampingan, tapi nggak boleh kalah. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Bang Hasanul mungkin mau nambahin, silakan. Ada sih ya. Udahlah kita karena kelihatan virusnya, ya udah kita yang ngumpet kan gitu. Kalau virusnya kelihatan ya, ayo kita ajar karena kelihatan ya kita lah yang ngumpet ya dengan cara pakai face shield atau ya itulah, nggak ada lain. Tapi emang ngeri ya, ngeri. Kondisi yang bantu kita itu satu-satunya pemerintah yang harus menjalankan program guyur duitnya ke rakyat. Itu hanya satu-satunya. Nah sementara kondisi kita sulit. Sekarang hutang karena pandemi dalam 6 bulan itu udah 1.037 triliun, melebihi separuh APBN. Jadi nggak main-main. Jadi memang berat. Tinggal gimana? Ya kitanya lah. Hari ini agak sepi Jakarta. Agak sepi Jakarta. Artinya rakyat juga menghormati pemimpin kan. Rakyat menghormati pemimpin. Cuman bisnis ini yang berat. Saya nggak banyak komentar, bingung juga kalau hal-hal begini. Tapi mungkin bisa untuk menyemangati, mungkin benar seperti Bang Gusti ya, juga Bang Hasanul. Sebenarnya mungkin tidak sengeri yang kita dibayangkan sebenarnya. Memang krisis ekonomi pasti terjadi, tapi artinya hanya kita perlu penyesuaian. Bisnis juga ada penyesuaian. Dan yang paling penting tadi do something ya, jangan stuck. Jadi kalau saya sering menyemangati teman-teman, jangan cuek sama berita, tapi jangan terlalu dalam dengan berita. Jadi kita jalan aja terus istiqomah. Pokoknya masing-masing melakukan yang terbaik. Tadi kan ada di data itu, kalau kesehatan naik, gitu kan, ekonomi turun. Tadi datanya saya kasih, begitu kesehatannya udah mulai membaik, ekonominya naik. Tapi begitu kesehatan turun, ekonomi pun hancur. Jadi selalu seirama itu. Ya. Nggak ada, ya tergantung pemerintah pilihannya yang mana. Ya, setuju. Ya, mungkin teman-teman yang lain, Mbak Ella gimana? Mau ada komentar? Silakan. Kita punya waktu, tinggal berapa menit nih? Izin, Bis, tanya Bis. Silakan. Sebenarnya udah lewat ya. Mungkin 5 menit lagi deh ya. 5 menit kita foto bareng terus kita closing.
Saya dengar kutipan dari Mas Akil tuh di Twitter ya, mengenai sebenarnya bansos ya, bahwa lebih baik membantu ke lembaga keuangan mikro. Kita kebetulan juga kita punya koperasi gitu ya. Dan sekarang ada wadah kita sebut dengan bantu produk teman ini. Nah, apakah Anda bisa memediasi, membantu suatu modal kerja atau modal usaha untuk teman-teman ini? Walaupun memang produk atau wadah ini baru, tapi kan kita di dalam satu alumni. Ada beberapa teman yang memang udah banting setir, dan dia butuh modal, butuh dukungan juga. Nah, kita punya koperasi. Nah, apakah ini juga bisa menerima bantuan dari pemerintah? Mungkin Terima kasih. Mas Yanto lupa nih, salah ngomong. Bang Hasanul kan salah satu pendirinya koperasi. Sebenarnya mancing. Oke, silakan. Ya memang gini, koperasi itu kalau dasarnya adalah seperti yang diterapkan pola koperasi tanggung renteng seperti sekarang, itu nggak akan jalan. Koperasi itu harus nggak bisa diajak, itu kesadaran. Makanya anggotanya hanya 21 orang aja udah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Tapi dia berkembang, akan datanglah anggota yang baru. Saya membuat koperasi di depan rumah saya dari tahun 99, sekarang udah 20 tahun, dari 15 juta sekarang udah menjadi 30 miliar. Anggotanya pun udah 5.000 orang lebih. Nah, itu sektor real yang betul-betul sektor real. Hampir semua pedagang kecil di sebelah rumah, mau tukang gorengan, nasi uduk, segala macam, itu adalah nasabah koperasi yang saya kasih pinjaman harian 400.000, bayarnya harian gitu. Itu berjalan bagus. Nah, untuk yang koperasi KAUP, nggak ada yang fokus satu untuk ngurus sebenarnya. Semuanya diurus di Sambi, itu nggak akan bisa. Jadi kalau mau memang, kalau KAUP, yang koperasi KAUP itu dibesarkan, ya kitalah sebagai pendiri yang berkorban, ya, bersama-sama komit, ayo gaji 2 orang, tapi 2 orang itu betul-betul komit untuk menghubungi semua teman-teman yang ada yang tertarik untuk jadi anggota. Karena sekarang posisinya adalah nunggu kita yang datang, nggak akan bisa. Jadi Mas Yanto misalnya nggak mungkin punya inisiatif, saya mau ke koperasi mau besarin, enggak. Karena kita nyambi koperasi itu. Jadi harus ada 1-2 orang yang kita dedicated, kita gaji untuk ngubungin teman-teman alumni, daftarnya sudah ada di dalam alumni itu untuk menghubungi pelan-pelan gitu. Terutama yang punya usaha. Waktu itu kita jalankan apa itu Irsa, lupa itu, yang produk-produk KAUP itu, mungkin Irsa dengar ini, kita siapkan stand di Pancasila ya, di kampus. Oh ya, bazar. Apa namanya lupa saya. Di situ di situ saya ada satu produk yang produk minyak kayu putih gitu, apa itu yang, tapi mau repeat order lagi bingung kita kan. Saya waktu itu beli kayak kutus-kutus ya. Oh iya, kutus-kutus. Nah, iya itu kita mau pesan lagi gitu. Bingung karena di situnya handphonenya nggak ada nomor itunya. Nah, ini nggak ada yang dedicated mengelola itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dengan koperasi seperti Mas Yanto tadi, ayo kita sharekan satu-satu, misalnya 100 ribuan per bulan, ada 30 orang, itulah dikasih transport kepada teman yang kerjaannya udah itu aja, menghubungkan, mendeliver atau apapun namanya, aku nggak tahu. Harus ada yang fokus satu orang. Jadi koperasi itu nggak bisa disambi. Saya pun dulu begitu, kerja sambil sore sampai malam terus fokus, dan itu 3 tahun. Habis itu nggak tahu ya, saya belajar dari Muhammad Yunus. Ini share sama teman-teman. Saya kan lulusan Grameen Bank Filipina. Grameen Bank tuh belajar di Muhammad Yunus. Tuh mungkin teman-teman ada yang tahu nih Grameen Bank. Itu pada saat guliran ke-7, ya, itu ditinggal saja kata Muhammad Yunus. Tinggal itu udah lancar, nggak usah Anda takut. Udah, tinggal aja itu lancar. Begitu 7 guliran, itu lancar. Dan benar itu. Saya tanya kepada Pak Muhammad Yunus waktu itu, kenapa sih ke 7 guliran baru koperasi ini bisa jalan? Dia tanya balik ke saya, Hasanul, kamu tanya kepada Tuhan, kenapa kita tawaf 7 kali? Kenapa kita sa'i 7 kali? Dia tanya kepada,
oh ya juga ya. Kalau karena dia Muslim, ya, dalam Islam ya itulah yang terjadi. Kenapa ada pusing 7 keliling mungkin, ada langit tingkat ke-7 gitu, selalu 7. Dan itu benar, kejadian itu benar. Jadi saya enggak bohong, saya menjalankan sendiri di rumah. Sampai sekarang karyawan 53 orang, asetnya 30 miliar, dan itu tiap hari datang ke pasar-pasar. Itu udah ditinggal. Nah ya, kalau ada yang mau fokus begini, ayo. Nah produk-produk inilah yang nanti dipajang. Ini nanti saya lihat tadi standnya bagus banget tuh ya. Mas, Diki. Kan stand bagus banget. Dan mungkin ada siapin showroom kali ya di situ ya. Mungkin ada kali, saya nggak tahu. Kalau syukur-syukur ada. Wah, ada tempat pajangan, Pentura. Keren. Tempat pajangan ya, ada, tempat pajangan. Oh, keren tuh. Nah, itu harus ada kontak personnya. Jangan hanya kontak pajangan, kontak personnya untuk mau beli ini siapa. Saya dulu beli minyak itu, sekarang nyari lagi minyak itu padahal bed-in teman-teman di Pancasila tuh. Iya, minyak kutus-kutus ya Bang ya? Iya, ada disemprot. Yang masalah si Mbak Made ya Mbak Sita yang jual. Ya, artinya ada, itu bagus. Agung yang jual tuh 84 Agung. Iya. Produknya bagus, tapi nggak sustain gitu, nggak sustain untuk di maintain itu aja. Ini ya nggak tahu, saya takut salah ngomong aja. Mudah-mudahan kita bisa ini aja. Saya kembalikan ya. Baik. Ya, terima kasih Bang Hasanul. Gimana Om Yanto ya? Jadi kalau ya mudah-mudahan nanti memang jelas targetnya memang kita evaluasi. Ada display lah nanti di situ ya. Kita harapkan memang kita serius. Nah mudah-mudahan ini juga bisa ditangkap oleh Koperasi BMB yang memang serius juga karena kita butuh delivery yang cepat. Jadi servis yang sustain ya. Ini saya pikir harus segera karena kita nggak bisa ngapa-ngapain juga di office itu kalau nggak ada display apa yang kita mau jual gitu ya. Nah ini akan kita promosi terus. Mudah-mudahan Bang Hasanul semua teman-teman dukung. Ya kita akan berbuat terus, berusaha terus menciptakan produk-produk dari teman-teman sendiri, gitu ya. Oke, Om Bis, Bang Ewa, Mbak Ewa. Ya artinya gini ya. Kalau saya ini coba ini tengah ini artinya bisnis apapun harus ada komitmen. Sekali ingin melayani ya melayani terus, nggak bisa suka-suka gitu. Oke, ini kan waktunya udah tinggal sedikit nih Mbak Ella. Jadi gimana kita minta closing statement dari Bang Gusti dengan Bang Hasanul terkait juga ini kan sebenarnya Zoominar ini agak berbeda dengan WhatsApp Group ya. WhatsApp Group memang hanya alumni. Kalau ini memang sebenarnya umum. Jadi apalagi disiarkan di Facebook, nanti di YouTube juga gitu kan. Kira-kira kasih closing statement yang universal kali ya dari Bang Gusti dan Bang Hasanul, terus kita tutup. Oke, monggo siapa duluan silakan. Bang Hasanul kali dulu. Ya. Gue dulu Bang Hasanul. Ya, silakan. Ya, senior dulu, senior. Senior ya. Bang Gusti. Bang Gusti silakan. Bang Gusti dulu. Oke. Thank you. Teman-teman semuanya yang ada di grup Zoom ini, saya kira apapun kita cerita, pertama kita masuk hidup berdampingan ya. Kita tidak boleh kalah dengan COVID ini ya. Yang ketiga, menurut saya hanya satu kata. Situasi ini bisa kalah, bisa kita lakukan dengan gotong royong itu aja. Ya, bantu teman, bantu tetangga kita. Kalaupun kita bisa dibantu, teman minta bantu. Jadi gotong royong. Yang terakhir mungkin, Pak Hasanul, cepat tuh muncul cepat bantuan-bantuan pemerintah. Kemarin saya Zoom juga dengan Mensos, Pak Ari, tentang 600.000 per kepala itu loh, untuk teman-teman film gitu, ternyata harus daftarkan lewat Pemda. Jadi itu memang alurnya lewat Pemda. Ya apapun ceritanya, ditunggulah itu. Rakyat menunggu tuh, kalau betul-betul dapat 600 per kepala keluarga, 600.000 per keluarga. Itu ya, jadi kalau teman saya adalah, yuk kita gotong royong. Itu aja, thank you. Terima kasih Bang Gusti. Oke, silakan teman-teman semua yang saya hormati ya, saya bilang silaturahim itu pekerjaan yang dibenci setan. Jadi
karena setan membenci silaturahim, ya kita galakkan silaturahim agar setan itu makin tidak ada di antara kita. Ya jauh pergi sama kita. Rezeki akan ikut kalau kita terus ada silaturahim tidak putus. Hal-hal lain, rasa saya senang aja berkomunikasi dengan teman-teman dan ayo bangun kebersamaan untuk KAUP ke depan ini menjadi kita lebih kompak untuk kita, untuk untuk kepentingan kita. Dan salam sehat buat semua, salam silaturahim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya tutup sekarang dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Akyu, Bang Gusti, closing statement-nya luar biasa ya, Mas Ya, Bis. keren. Tadi kalau saya ulas sedikit ya dari Mas Gusti closing statement-nya supaya semua yang hadir di sini akan benar-benar ingat gitu ya. Jadi bahwa menurut Mas Gusti hidup berdampingan itu kita harus hidup berdampingan, terus gotong royong ya, dan kita tidak boleh kalah. Benar ya gitu ya, Mas Gusti ya? Nggak boleh kalah dengan virus. Ya, betul. Oke, terus kalau dari Bang Akyu ya, bahwa setan itu paling benci sama silaturahmi. Untuk itu, silaturahmi harus tetap digalakkan supaya setannya tersingkir. Gitu ya Bang Akyu ya? Kemudian kita juga ya harus bangun kebersamaan di antara kita supaya kita juga semua bisa maju gitu, terutama keluarga alumni Universitas Pancasila gitu ya Bang. Mungkin Mas Bis itu closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini yang luar biasa. Kayaknya udah berapa kali ya Zoom webinar seperti ini, kayaknya tadi Mbak Norma bilang hari ini adalah yang paling berat gitu materinya, tapi luar biasa, kita jadi terbuka gitu ya, bahwa angka-angka yang tadi itu luar biasa, semoga penempatannya juga bisa tepat ya, cepat dan tepat, begitu ya Bang Gusti ya. Ya. Oke, terima kasih mungkin semua ya, juga Bang ya. Gusti, Randa, ya, terima kasih Bang Gusti Randa, terima kasih Bang Hasanul ya. Di sini banyak senior-senior yang luar biasa juga nih Mas Bis. Terima kasih Mbak Norma. Sama-sama. Ya, makanya saya bingung, saya gemeteran terus ngomongin. Oke, terima kasih. Kita tutup mobil Tony. Terima kasih banyak. Sekali lagi. Sampai ketemu. Maaf dengan segala kekurangan ya. Kita foto dulu dong. Foto dulu, teman-teman dibuka kameranya, videonya kali ya. Sebelum kita tutup. Ya. Itu ada abang saya tuh, Yudi Prabodo, katanya mau cari Bang Hasanul tuh. Silakan. Oh iya tuh. Sudah di unmute. Ya. Foto dulu dong. Dibuka foto dulu, foto. Semua udah bisa ngomong kok. Ini kan udah di unmute. Tentunya dengan beberapa rekomendasi. Tapi banyak yang tidak dibuka nih videonya. Memberikan warna baru. Mudah-mudahan teman-teman semua menjadikan ini adalah bagian dari kita tabayun, introspeksi. Nggak ada yang sempurna. Kami pun tidak sempurna. Semua mengarah kepada kesempurnaan. Untuk itu, mohon maaf apabila kami dalam aktivitas audit ini memberikan hal-hal yang kurang baik, negatif, atau kurang berkenan, mohon maafnya lahir batin ya. Mudah-mudahan yang kami yang paling dalam dari tulus ikhlasan kami sebagai auditor, kebetulan memang ditempatkan sebagai auditor, tentunya menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jadi di atasnya terima kasih ya di wilayah cabang atau cabang pembantu unit. Yang ini Jadi mungkin lagi ada Zoom lain ya. Demikian. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi kita foto ya. Kita. Artinya kalau kita tidak entrance, tidak exit ya, kita nggak ada silaturahmi. Mudah-mudahan sepertinya lagi Ya. Oke, kita foto dulu. Sebelum foto saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kita akan ketemu lagi di webinar
Senin depan ya. Oke, Mas Bis. Terima kasih Mbak Ella. Kita foto ya. Ya, kita Ya. foto. 1, 2, Ya. 3. Terima kasih, Mas. Thank you. Ya, Pak Gusti, terima terima kasih kasih semua. Bang Akil. Salam Dadah, sehat. terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa Senin depan kita ketemu lagi di acara webinar Tumplek ya. Salam Sekali lagi terima satu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ella, Om Bid, dan kawan-kawan. Ya, makasih Bang Irsa, terima kasih Unidi, Mbak Lini, ya, terus Mas Yudi, Ya. Oke, semua. Terima kasih. Malam. Terima kasih buat Oke. staffnya. Terima kasih semuanya. Luar biasa buat panitia, sukses. Semoga menjadi amal ibadah kita ke depan. Terima kasih. Akhir kalam. Terima kasih Bang Ji. Ada siapa lagi itu ya. Semuanya terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi di acara kita minggu depan. Ya. Bye-bye. Alhamdulillah diakhiri dengan ajar. Terima kasih.